Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Ya, pagi ya. Jadi mungkin juga kayak Miss Nika mungkin juga kenalan, mungkin juga teman-teman yang baru mungkin ada yang nggak kenal aku, jadi kenalin gitu ya. Nama aku Johan gitu ya. Jadi aku ini suaminya Cik Christine. Kalian mungkin akan jarang lihat aku di sini karena biasanya memang sehari-hari minggu hari-hari gini aku biasanya ke bawah gitu ya, jagain anakku gitu. Jadi ya di hari ini diminta tolong sama Cek Christine buat nyampein satu hal. Aku harap gitu ya, bukan aku harap, aku berdoa gitu ya supaya apa yang aku sampein di hari ini gitu ya bisa jadi berkat dan rema buat teman-teman semua. Oke? Karena aku cuma dikasih waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit gitu dan slide-ku ada 20 gitu. Enggak bercanda. Slide-ku 13 aja gitu ya. Jadi it will be quick kayak gitu ya. Aku akan mungkin agak speed up tapi aku berharap teman-teman bisa dapatnya maksimal. Oke? Oke, bisa minta tolong slide-nya. Sudah ya? Oke, sudah. Teman-teman bisa lihat di atas ya. Karena beberapa ayat aku udah cantumin di atas, jadi teman-teman bisa lihat di atas. Jadi aku dapat tema tentang kasih persaudaraan atau brotherly love. Teman-teman ada tahu nggak? Aku lempar pertanyaannya. Aku seneng lempar pertanyaan karena supaya teman-teman kita ada di page yang sama, in the same page gitu ya, di pengertian yang sama. Teman-teman ada yang mungkin bisa kasih aku pendapat, apa sih itu kasih persaudaraan? Ada? Ada? Anyone? Salah nggak apa-apa teman-teman, nggak dikurangi nilainya. Nggak ngefek ke ini, ujian dan lain-lain. Ada? Ada? Wah sepi gitu ya. Anyone? Kasih persaudaraan, apa aja dari kasih? Kasih berarti mengasihi. Persaudaraan itu aku bold gitu ya, cuman apa itu, saudara aja. Berarti intinya kalau didefinisiin satu-satu berarti artinya kita ngasihi saudara kita yang lain gitu ya. Gampangannya ya. Ya, jadi nggak salah teman-teman. Tapi aku coba lihat secara definisi umum dan secara kita kan lihat gitu ya tentang arti kata kasih persaudaraan ini dengan dua macam definisi gitu ya. Jadi yang pertama adalah definisi umum gitu. Gimana secara orang umumnya akan ngelihat apa sih itu artinya kasih persaudaraan. Sama satu lagi adalah gimana Alkitab lihat tentang kasih persaudaraan. Oke? Siap-siap ya, oke? Next slide. Next slide. Next slide boleh? Oke, tentang definisi umum, teman-teman bisa lihat di atas ya, di layar. Bahwa definisi umum itu kasih persaudaraan adalah bentuk kasih yang menunjukkan rasa saling peduli, menghargai, dan mendukung antar sesama, terutama dalam konteks, nah ini aku kasih 2 poin. Pertama, hubungan antara saudara seiman. Terus yang kedua, atau orang yang memiliki ikatan kekeluargaan. Jadi, dalam definisi umum, kasih persaudaraan itu apa sih? Isinya cuma 2, yaitu kasih, ya bentuk kasih, apapun bentuknya, tapi intinya konteksnya antara hubungan antar sesama, artinya sama-sama seagama, kayak gitu, seiman kan, berarti seagama. Terus yang kedua adalah orang yang memiliki ikatan kekeluargaan, jadi artinya kalian misalnya sayang sama saudara kalian, nah ada ikatan kekeluargaan, sayang sama saudara kalian yang mungkin saudaranya papa, saudaranya mama, lah itu namanya kasih persaudaraan. Nah definisi umumnya seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman menarik kalau teman-teman lihat gitu ya, bahwa definisi Alkitab tentang kasih persaudaraan itu seperti apa. Nah Alkitab bawa definisi tentang kasih persaudaraan ini lebih advance lagi, lebih panjang lagi. Kalau tadi mungkin yang satu keluarga ada ikatan keluarga, terus nambah lagi ke mungkin ada ikatan sesama satu agama gitu. Tapi di pengertian Alkitab bawa yang lebih luas lagi. Apa itu? Bisa di next slide. Oke, dalam perspektif Alkitab gitu ya. Jadi dikatakan seperti ini, kasih persaudaraan adalah, nah ini teman-teman, perhatikan baik-baik. Kita semua sama-sama orang Kristen ya, benar ya. Jadi perhatikan ini baik-baik. Kasih persaudaraan adalah panggilan untuk mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Terus mengikuti teladan kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Jadi dibilang bahwa kasih persaudaraan itu gak ngomongin definisi Alkitab ya, itu gak ngomongin tentang
Kita mengasihi karena kita satu keluarga. Kita mengasihi karena kita satu agama. Enggak, tapi lebih dari itu. Bahwa ngomong kasih persaudaraan di Alkitab adalah ngomong tentang kasih terhadap sesama sebagaimana kita itu mengasihi diri kita sendiri. Jadi singkatnya, gampangnya adalah bilang kasih persaudaraan itu bilang adalah kita mengasihi semua orang seperti mengasihi diri kita sendiri. Familiar ya, dengar ayat itu ya. Nah, oke, jadi mengasihinya seperti apa sih kok? Teman-teman bisa lihat gitu, cerita orang Samaria yang murah hati. Teman-teman nanti bisa baca kisahnya di Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Tapi aku menarik untuk kita semua di sini, kita sama-sama lihat di ayat yang 25 sampai yang ke-29. Kalau nggak keberatan mungkin Mulmet bisa dibantu untuk tayangin yang Lukas 10 ayat yang 25 sampai 29. Oke. Nah, ayat ke-25 ya. Oke, sama-sama kita baca. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat yang ke-26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ayat ke-27, jawab orang itu, jawab ahli Taurat itu, bilang, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Lanjut, 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." 29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, teman-teman kadang kenapa menarik baca seperti ini? Karena bayangin ya, ahli Taurat itu kalau teman-teman tahu gitu ya, misalnya dari sekolah minggu atau mungkin teman-teman dengar gitu ya, ahli Taurat itu bukan orang yang remeh ya kan. Benar kan ya? Ahli Taurat itu orang yang ngerti isinya Alkitab. Buktinya tadi dikatakan, Yesus bilang, yang kamu tahu di hukum Taurat itu seperti apa? Dia hafal itu. Aku aja mungkin gak hafal titik komanya gitu, tapi dia bisa lantang ngomong dan dengan clear, jelas ngomong. Tapi lucunya pertanyaan ayat yang ke-29 ini dibilang, siapakah sesama manusia? Hebat ya teman-teman ya. Satu hal yang susah, dia bisa ngerti, tapi satu hal yang kompleks gitu. Dia malah, satu hal yang simple, dia malah tanyakan, siapakah sesama manusia? Keren ya. Jadi, aku bilang teman-teman, karena buat aku kadang-kadang mereka terjebak sama satu kerangka berpikir bahwa definisi kasih persaudaraan itu artinya ya cuman mengasihi sesama, mengasihi apa yang kita punya hubungan darah, related kita aja. Tapi buat semua orang belum tentu. Dan aku mau bilang teman-teman bahwa kasih menurut perspektif Alkitab adalah kita mengasihi semua orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lanjut next. Oke. Yohanes 4 ayat yang ke-7. Katakan seperti ini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, kenapa teman-teman kok kita itu harus mengasihi semua orang sih kok? Kenapa? Alasannya apa? Ini tertulis jelas teman-teman. 1 Yohanes 4 ayat 7 katakan bahwa karena kasih itu berasal dari Allah sendiri. Jadi kalau misalnya kita nggak mengasihi, kita berhenti untuk mengasihi, artinya kita sudah mulai jauh mungkin dari Tuhan. Kita nggak kenal lagi siapa itu Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan itu adalah kasih. Allah itu kasih. Teman-teman seringkali dengar kata-kata ini. Dan dikatakan bahwa setiap orang yang mengasihi, ya, jadi setiap kita yang melakukan kasih, ya nggak cuman ngomong tok, tapi benar-benar mengasihi. Itu dikatakan bahwa lahir dari Allah dan mengenal Allah, gitu. Karena jelas gitu, karena Allah adalah kasih. Jadi saat kita nggak ngelakuin kasih, kita nggak mengasihi, artinya kita nggak ngerti Allah itu seperti apa. Ya jadi teman-teman, kita harus punya pengalaman satu hal gini teman-teman. Saat kita ngomong tentang kasih, kita selalu akan bilang seperti ini, kok aku ini susah mengasihi orang, aku nggak tahu gimana cara ngasih orang. Nah teman-teman, satu hal gitu, tadi dikatakan bahwa di ayat bilang bahwa kita itu kita tuh harus mengasihi sama seperti kita mengasihi orang lain, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi kadang kenapa kok kita tuh sulit buat mengasihi orang? Nah, related sama ayat tadi teman-teman. Mungkin teman-teman semua yang ada di sini, bukan teman-teman semua yang di sini, mungkin teman-teman yang punya masalah itu gak bisa mengasihi orang lain atau susah mengasihi itu mungkin karena dia
nggak pernah dapat pengalaman kasih, atau mungkin dia nggak pernah ngerasa dia dikasih. Karena teman-teman, gimana caranya teman-teman bisa mengasihi orang? Dikatakan kan kamu harus mengasihi orang lain sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, tapi kamu nggak pernah ngerasain kasih. Jadi aku bilang teman-teman, satu hal memang sebelum kita mulai mengasihi, teman-teman harus ngerti definisi kasih itu apa. Dan kasih itu dikatakan bahwa kasih itu Tuhan Allah adalah kasih. Jadi saat kalian kepingin buat kalian bisa mengasihi orang, dan kalau saat ini kalian kesulitan, nah pertanyakan ini ke diri kalian, bahwa apakah Allah itu ada di hati kalian. Karena saat ada Allah di hati kalian, berarti kalian akan punya yang namanya kasih. Kalian akan diisi, hidup kalian harus diisi kasihnya Tuhan terlebih dahulu. Baru kita bisa mengasihi orang lain. Dan teman-teman, di next slide boleh. Aku lihat gitu ya, ada teman-teman bisa temukan 2 jenis kasih gitu ya. Ada 2 jenis kasih. Bisa langsung next slide ke berikutnya. Karena waktu saya tinggal sedikit. Oke, 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan seperti ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi aku bilang 2 jenis kasih itu apa? Yang pertama ternyata kasih itu ada loh, kasih itu cuman ngomong tok. Gitu. Katakan di ayat ini bilang, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan dengan lidah. Jadi kasih itu bukan cuman ngomong. Tapi bukan berarti terus kita nggak pernah ngomong langsung ngasih aja, enggak. Perlu juga untuk ngomong. Tapi teman-teman dikatakan bukan hanya dengan kita ngomong. Tapi dikatakan bahwa tetapi dengan perbuatan. Jadi nggak cuma ngomong tapi dilakuin gitu ya. Dan nggak cuma perbuatan doang tapi juga dengan kebenaran. Artinya apa? Perbuatan dengan kebenaran. Mungkin teman-teman simple things gitu ya. Nah, teman-teman pernah nggak misalnya ngobrol-ngobrol sama saat di sekolah gitu ya, ketemu teman mungkin dia curhat, aku hari ini lagi kelupaan bawa uang saku gitu. Atau mungkin memang biasanya uang saku dari orang tuanya mungkin limited gitu ya. Ada keperluan lain mungkin. Nah mungkin teman-teman lalu saat kalian dengar teman kalian bilang seperti itu terus, ayo gak apa-apa wis, yuk datang ke kantin, makan bareng gitu. Kalian traktir orang itu. Itu artinya kalian mengasihi gak cuma dengan perkataan, tapi kalian juga mengasihi dengan perbuatan kalian. Ya, tapi satu hal teman-teman, perbuatan itu gak cuma kita perbuat doang gitu, tapi kalau kita gak benar. Jadi misalnya contohnya, aku minum dulu bentar. Oke, aku lanjutin. Jadi percuma gitu ya, kita berbuat aja tapi kita perbuatannya nggak benar. Contohnya seperti apa? Tadi kayak misalnya kalian traktir teman kalian makan. Tapi kalian pakai SPP dari sekolah gitu ya. Ya itu hal yang nggak benar. Terus misalnya kalian teman-teman kalian saya butuh jemputan, saya belum dijemput gitu. Kalian bawa motor gitu misalnya. Kalian bisa yuk tebeng pulang. Bareng aja gitu. Nah, tapi misalnya nggak bener adalah pas nyampe rumah ongkosnya sekian gitu ya. Jadi kalian jadi Grab gitu ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi katakan bahwa yuk kita mengasihi gak cuma dengan perkataan doang. Tapi dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Jadi apa yang kita lakuin gak cuma yang ngelakuin kasih tapi harus yang benar juga gitu ya. Oke. Jadi gimana caranya teman-teman aplikasikan kasih dalam perbuatan kita? Gitu. Aku kasih kurang lebih 3 hal gitu ya ke kita semua gitu ya. Dengan cepat gitu ya. Ya yang pertama adalah saling mengampuni. Next. Saling mengampuni. Ya, saling mengampuni ada di Kolose 3 ayat 13. Udah pindah? Oke, Kolose 3 ayat 13 dikatakan itu sama-sama ya. Jadi ada yang dalam kurung TB itu artinya terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru yang di bawah terjemahan yang TSI. Bilang berkata seperti ini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Jadi katakan poinnya, yang pertama saling mengampuni, dalam hal apa? Yang pertama sabar, yang kedua kita harus mau mengampuni. Terus yang di terjemahan lain gitu ya, kita sama-sama lihat terjemahan lain, dikatakan bahwa janganlah melihat kelemahan saudara-saudara kita seiman, tetapi hendaklah kamu saling memaafkan kalau
kalau ada yang melakukan kesalahan, ingatlah bahwa Kristus Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita, maka demikianlah kita juga wajib saling memaafkan. Jadi dikatakan teman-teman, yang pertama saling mengampuni. Teman-teman, hal ini tuh gampang untuk diomongin, tapi paling susah dilakuin. Bener ya? Kita tuh ngampuni orang tuh paling susah. Kenapa? Karena sakitnya itu kok, di sini kok sakit banget gitu ya. Jadi luka sakit jatuh itu nggak apa-apa gitu, tapi luka yang paling sakit itu luka yang nggak kelihatan gitu ya. Di mana? Di dalam gitu. Karena lukanya bisa bertahun-tahun, bener ya? Bisa setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun itu bisa bisa nggak sembuh-sembuh gitu ya. Mungkin bisa cepat next gitu ya. Aku ada satu perumpamaan teman-teman tentang saling mengampuni. Ya, jadi kurang lebih aku punya di sini gelas gitu ya. Nah, jadi teman-teman, gelas ini tuh melambangkan seperti apa? Jadi gelas ini transparan ya, teman-teman bisa lihat ya gelasnya ya. Jadi gelas ini tuh menggambarkan apa? Gelas ini menggambarkan adalah hati setiap kita semua. Aku mau ngasih tahu ke kalian gitu perumpamaan bahwa aku punya tiga properti di sini. Jadi aku punya gelas, aku punya air biasa ya, nggak ada ininya air biasa. Sama satu lagi tuh aku punya sari wangi gitu ya, teh gitu ya. Tapi aku bilang gelas ini melambangkan hati kita. Nanti aku punya air gitu ya, yang akan melambangkan kasihnya Tuhan. Sama satu lagi itu teh gitu ya. Teh itu akan melambangkan ya segala sakit hati kita. Dan kita lihat satu hal yang menarik. Yoel bisa bantu? Ya teman-teman, misalnya ini hati kita ya. Terus kita tuang air gitu ya. Ini nggak sulap ya. Pasti putih lah ya. Biasa. Mungkin akan takes time ya teman-teman. Aku harusnya ini pakai air panas harusnya. Iya. Sulapku gagal. Ya, tapi anyway teman-teman. Saat misalnya teh ini dimasukin, ya kan. Nah, ini udah mulai berubah warna, teman-teman bisa lihat ya. Pakai air panas pasti akan lebih. Nih, tapi teman-teman, sakit hati kalian yang kalian simpan itu sama seperti teh ini. Kalian akan lihat ya, lama kelamaan meskipun ini hatimu diisi sama kasihnya Tuhan. Tapi karena ada teh ini di situ, lama-lama mulai ini mulai kuning ya, belum berubah jadi coklat. Tapi teman-teman, aku mau bilang bahwa saat mungkin kalian ngerasain kasihnya Tuhan. Mungkin kalian ngerasain kasihnya Tuhan ya. Tapi masalahnya kalau kalian di dalamnya masih ada yang namanya sakit hati kalian. Apa yang terjadi? Kasihnya Tuhan lama-lama bakal berubah warna. Dan yang menarik adalah saat kalian buang, jadi kalian misalnya kan kita kan pernah kan ya, ngerasa oh kita masih punya sakit hati, terus misalnya contoh, mungkin kita datang retreat gitu ya. Kita datang retreat, oke kita buang segala dosa kita. Sorry. Kita buang segala dosa kita, tapi kita masih nyimpan yang namanya sakit hati kita. Terus kita bilang, Tuhan tolong isi aku lagi. Dan diisi lagi, apa yang terjadi? Masih kuning lagi. Nah, teman-teman apa yang harus dilakuin? Yang dilakuin, buang semua. Kantung tehnya yang artinya adalah sakit hati kalian. Entah sama siapa tuh, entah pacar kalian ditikung, entah keluarga kalian yang mungkin nyakitin kalian gitu, orang terdekat tapi malah nyakitin kalian. Tapi teman-teman saat kalian buang itu, dan kalian datang retreat gitu ya, terus minta Tuhan ngisi, gelasnya nggak berubah warna teman-teman. Kasihnya clear. Jadi kalian benar-benar bisa ngerasain kasihnya Tuhan tuh kayak gimana. Jadi aku bilang teman-teman, kenapa sih pertanyaannya buat kita semua mungkin. Kenapa kok kita kadang ke gereja terus, kita datang ke gereja, kita ngerasain hadiratnya Tuhan, kita mungkin nangis di depan altar. Tapi terus kita nggak bisa ngerasain kasihnya Tuhan.
Mungkin salah satunya karena kita masih punya sesuatu yang kita pegang. Sakit hati yang kita pegang. Kita nggak bisa ngampuni. Entah siapapun itu. Teman dekat kalian, keluarga kalian mungkin yang ngasih sakitnya nggak kelihatan gitu. Mungkin orang-orang lain nggak bisa lihat sakit kalian. Kalian mungkin tubuh fisik normal semua, nggak ada patah, nggak ada apa. Tapi sakit hati nggak ada yang bisa lihat teman-teman di dalam. Tapi itu terekspresikan keluar. Nah, jadi aku bilang teman-teman, yang pertama teman-teman kudu yang namanya saling mengampuni. Waktuku tinggal berapa, Win? 2 menit. Oke. Aku bagiin 2 aja ya. Ini yang terakhir. Yang kedua ngomong tentang next please. Ya. Yang kedua membantu yang membutuhkan. Ibrani 13 ayat 16. Berkata seperti ini, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan sebab korban-korban demikian yang berkenan kepada Allah. Di terjemahan lain dikatakan juga janganlah lupa melakukan yang baik terhadap orang-orang lain dan saling menolong karena itu pun merupakan persembahan yang menyenangkan hati Allah. Dikatakan teman-teman berkenan dan menyenangkan hati Allah. Aku nggak tahu sama teman-teman gitu ya. Kan ini lagi bulan Februari gitu ya. Kenapa kok kita harus membantu yang membutuhkan kok? Karena satu hal gini, teman-teman ini bulan Februari ya. Aku nggak tahu teman-teman punya pacar atau enggak. Ada yang punya pacar? Ada yang sudah punya pacar? Ya. Gak ngaku mungkin ya. Ya. Tapi aku gak tahu, mungkin kalian Valentine ngapain? Ngedate. Wah, mungkin kasih bunga. Kasih apa? Ngajak dinner gitu ya sama pasangan kalian gitu ya. Lah, tapi teman-teman gini, kalau kalian misalnya sayang sama seseorang, ya kan? Let's say misalnya kalian sayang sama mama kalian sayang sama papa kalian sayang, mungkin ada orang yang kalian sayangi di sekolah, pacar kalian gitu mungkin. Nah saat teman-teman kasih sesuatu sama pacar kalian itu, dan pacar kalian itu happy, atau mama kalian happy, papa kalian happy, apa yang dirasain? Padahal kita yang ngasih loh. Apa yang kita rasain? Happy banget kan juga kan ya kan? Padahal kita yang keluar duit ya kan? Contoh ada yang beliin kue, ada yang rela beliin buket bunga mungkin harga 200.000 mungkin. Atau ada yang mungkin ajak dinner ke tempat yang biasanya nggak ke sana gitu ya, tiba-tiba ke sana fine dining gitu, habis banyak uang gitu. Tapi teman-teman, saat misalnya kita ngelihat orang yang kita kasih itu happy gitu ya, dapatnya dan happy, itu yang senang balik ke siapa? Kita balik, kita juga senang. Nah teman-teman aku bilang perintah yang kedua tentang membantu, bukan perintah, sorry. Anjuran yang kedua, kasih yang kedua adalah membantu yang membutuhkan. Itu Tuhan bilang kan, itu menyenangkan hati Tuhan. Sama kayak kita lagi contoh kasih sesuatu yang mungkin bikin siapa? Pacar kita happy atau orang tua kita happy. Mereka seneng ya kan. Dikatakan bahwa kita saat kita membantu, kalau kita ngomong tentang Tuhan, saat kita membantu yang membutuhkan itu Tuhan itu happy. Tapi satu hal yang aku dapat secara personal adalah itu enggak cuman bikin Tuhan itu happy. Understand ya? Tapi itu bikin kita yang ngelakuin itu, meskipun kita berkorban, kita itu happy. Jadi aku bilang teman-teman, mungkin cuma 2 hal yang mungkin aku berhenti di sini karena Queen sudah menunjukkan waktunya habis gitu ya. Tapi anyway aku harap teman-teman nangkap sesuatu ya. Aku bagian cuma 2 poin. Yang pertama tentang apa teman-teman? Gimana cara kita mengaplikasikan kasih persaudaraan? Yang pertama teman-teman, yuk ampuni. Kalian mulai start dengan mengampuni dulu. Karena kenapa? Karena saat kalian mulai mengampuni dan kalian terima kasihnya Tuhan, kita bisa mulai mengasihi orang lain. Terus yang kedua, kenapa? Karena saat kita menunjukkan kasih kita, membantu teman kita, membantu orang lain yang membutuhkan, itu Tuhan itu senang sama apa yang kita lakuin itu. Tapi nggak cuma itu teman-teman, kita sendiri pun juga senang saat kita lihat Tuhan itu happy. Saat orang yang kita sayang itu happy. Dan aku yakin saat kita ngelakuin, saat kita sayang sama Tuhan, dan saat Tuhan itu senang, aku percaya bahwa kita juga bakalan happy sama apa yang kita lakuin. Oke? Itu aja mungkin sharing yang aku bisa sampaikan. Aku mau undang mungkin pemain musik bisa maju ke depan.